Nah, jadi doa dan tata cara berwudu ya Bapak-bapak dan saya anggap anak-anak dulu lah ya. Berkemungkinan dalam penyampaian aku ini kurang sempurna ya, mohon dimaklum. Dalam tata cara berwudu ini kita selalu harus mengetahui yaitu tentang taharoh atau kebersihan ya. Nah, karena wudhu ini termasuk dalam kategori untuk membersihkan jiwa kita atau diri kita, terutama anggota daripada wudhu itu sendiri yang harus dibersihkan. Tetapi dalam hal ini, yaitu tentang wudhu ini, otomatis harus ada syarat-syaratnya. Jadi dia harus memiliki syarat daripada wudhu itu sendiri. Karena apa? Karena tidak semua orang harus atau diwajibkan untuk berwudhu. Yang diwajibkan untuk berwudhu dan mengerjakan ibadah sholat terutama yaitu orang yang beragama Islam. Ini syarat yang utama. Jadi orang yang beragama Islam ini wajib untuk melaksanakan wudhu untuk melaksanakan sholat tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah orang yang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Yang sudah dapat membedakan antara hak dan yang batil. Sudah dapat membedakan mana roti dan mana tai. Nah ini yang dikatakan mumayyiz ini. Kalau anak-anak, kalau dia sudah dapat membedakan, oh ini yang roti, ini yang tai, otomatis dia sudah mendapatkan suatu keharusan atau sudah masuk ke dalam persyaratannya. Kemudian yang ketiga tidak berhadas besar. Ya, dia tidak ada hadas besarnya. Kemudian yang keempatnya dia ini menggunakan air. Air itu harus suci dan harus mensucikan. Karena apa? Karena banyak air yang suci semua, termasuk air kopi suci, air susu suci, air teh suci. Ya, tapi dia tidak termasuk dalam mensucikan. Nah, oleh sebab itu, air yang suci dan mensucikanlah yang diperbolehkan untuk berwudu. Kalau air teh tadi memang dia suci, bisa kita minum karena dia suci. Tetapi tidak boleh untuk bersuci dan seterusnya, termasuk air kelapa, betul juga. Kemudian yang kelima, yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Jadi kalau kulit kita ini ada, istilahnya kotoran atau cat, ya mungkin kita habis ngecat, ada nempel, kita ngambil wudhu, ini air tidak akan kena kulit kita. Maka kita akan gosok dulu atau bersihkan dulu daripada cat tersebut supaya airnya sampai ke kulit kita. Nah, selain daripada syarat-syarat yang sudah saya utarakan di atas, di dalam berwudhu ini ada rukunnya. Rukun daripada wudhu ini, yang pertama adalah niat. Nah, niat ini ada yang istilahnya dilafazkan, ada juga yang di dalam hati. Ya tinggal terserah daripada kita, yang penting kita sudah ada niatan dalam hati, itu juga sudah kategori niat. Apalagi kalau mau dilafazkan, itu akan lebih baik lagi, lebih indah lagi. Nah, tetapi karena di dalam pengajaran kita untuk bagi anak-anak, sebaiknya kita lafazkan agar supaya mereka itu memahami bacaan daripada niat tersebut. Setelah kita niat, maka rukun wudhu yang keduanya adalah membasuh muka kita. Jadi muka ini kita basuh. Ini sebanyak 3 kali ya, dengan air yang baik dari air keran ataupun air sungai juga boleh, sama saja kan. Nah itu kita basuh muka kita ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh daripada muka, maka kita membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi membasuh kedua tangan ini yaitu sampai siku.
Setelah itu sudah yang kanan yang kiri, kemudian masuk ke rukun yang keempatnya adalah mengusap kepala kita dengan air. Sudah mengusap kepala kita dengan air, kemudian kita membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki. Nah ini rukun daripada wudhu. Setelah sampai yang kelima, maka kita akan mengerjakan gerakan yang secara berturut-turut yang dikenal dengan tertib. Jadi kalau kita sudah tertib, artinya kita tuh bisa mengurutkan dari nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah inilah yang dikatakan rukun wudhunya. Selain daripada rukun wudhu, syarat wudhu, ada hal-hal ya, hal-hal yang bisa membatalkan wudhu kita. Karena tadi kita sudah ngambil air wudhu, otomatis kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu kita tersebut. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu ini antara lain apabila kita buang angin. Buang anginnya bukan dari mulut atau dari hidung, hati-hati ya. Kalau dari mulut atau dari hidung itu bukan buang angin namanya, ngisap angin. Tapi kalau dia buang angin, ini pasti dari dubur. Kalau kata anak-anak tuh, I kentut bapak ini. Nah itu ya. Jadi inilah yang membatalkan daripada wudhu kita itu. Jadi buang angin dari dubur. Kemudian yang kedua, kita buang air kecil. Nah buang air kecil ini kalau anak-anak kita harus katakan yaitu kencing lah. Kencing walaupun sedikit itu kalau dia kencing maka dia akan membatalkan wudhu kita. Kemudian yang ketiga, buang air besar. Buang air besar ini yaitu termasuk kalau kata kitanya ya beol lah yang agak ini kasarnya tuh ya, buang air besar ini juga akan membatalkan. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Ingat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kalau kata kita itu menyentuh kemaluan, ya. Supaya anak lebih paham, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, walaupun nenggol sedikit, kalau dia sudah pakai telapak tangan, dia akan batal wudhunya. Setelah daripada menyentuh kubul dan dubur, yaitu orang yang tertidur. Orang yang tertidur juga akan batal wudhunya. Karena apa orang tertidur batal wudhunya? Karena kalau tadi dia sudah berwudhu dan tertidur, kita tuh nggak tahu kemana itu. Tangan itu suka ngerayangnya. Kadang ke hotel, kadang ke WC juga. Jadi inilah yang mengakibatkan daripada membatalkan wudhu itu. Jadi orang yang tertidur akan batal juga wudhunya. Karena dia tidak mengetahui apakah dia bersiul yang bawahnya atau tangannya ke hotel dan sebagainya. Itu yang kelimanya yaitu dia tertidur. Nah kemudian dia hilang akal. Nah hilang akal ini ada dua penyebab, yaitu hilang akal karena dia mabuk atau dia hilang akal karena dia gila. Ini juga batal wudhunya. Nah itu sebagai daripada yang membatalkan wudhu kita. Kemudian kalau tadi yang membatalkan wudhu kita ada yang dinamakan sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu ini adalah sebagai tambahan, nilai tambah. Karena apa? Karena yang dikatakan sunnah, apabila kita kerjakan, kita mendapatkan tambahan pahala, tetapi apabila tidak kita kerjakan, ya tidak menjadi dosa. Tetapi alangkah baiknya kalau tambahan pahala itu kita kerjakan. Walaupun dia kecil akan menambah pahala kita. Apa saja itu sunnahnya? Yang pertama adalah kita membaca basmalah. Begitu kita mau memulai wudhu kita, begitu kita sudah memegang air ataupun memancurkan air di depan kita, kita bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usapkan tangan kita. Selain daripada membaca basmalah, kita juga menggosok gigi kita. Kalau zaman sekarang menggosok gigi dengan sikat. Nah, kalau zaman bapak dulu pakai siwak. Nah, makanya siwaknya kebesaran akhirnya patah gigi bapak. Nggak pacak lagi. Iyalah. Siwaknya kegedean. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, jadi dari telapak tangan kita ini kita cuci sampai pergelangan ini juga termasuk sunnahnya. Ya kalau enggak kita cuci juga tetap akan dibasuhi karena kita akan mengambil air wudhu. Nah, tapi ini sebagai tambahan nilai daripada pahala kita. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini adalah termasuk daripada sunnah daripada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena untuk membuangkan apa yang pernah kita makan tadi. Kalau di rumah kalau makan pete atau jengkol nggak kumur-kumur sholat, wah alhamdulillah tetangga kita pada ngomel. Nah ini kita seharusnya sebaiknya kita kumur-kumur untuk menghilangkan bau tersebut serta membersihkan lubang hidung. Nah, kalau ada bakteri-bakteri yang terbang karena kita berangkat ke musola atau ke masjid itu atau debu, kita bersihkanlah waktu kita berwudu itu supaya kita mendapatkan tambahan pahala. Juga yang termasuk sunnah daripada wudu, membasuh ke seluruh kepala. Jadi mengusap kepala ini seluruhnya kita usap, ya. Kepala ini kita usap semuanya, ini termasuk sunnah. Ya. Kalau seandainya kita mengusap sedikit saja, ini sudah sah daripada wudhunya. Tetapi kalau kita kerjakan dengan mengusap semuanya, kemudian telinga kita usap juga, maka ini ada tambahan pahala daripada sunnah wudhu tersebut. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan anggota yang bagian kanan, ini yang kita dahulukan, terutama anggota wudhunya kita dahulukan. Nah, ini sebagai referensi saya tentang masalah wudhu. Adapun ya lebih jelasnya di sini saya akan bawakan poster tentang tata cara mengerjakan wudhunya. Dari yang pertama membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, membasuh hidung, mengusap muka. Kemudian dia membasuh tangan kanannya, mengusap kepalanya, cuping, dan kakinya. Nah ini sebagai materi saya tentang tata cara berwudu. Setelah kita selesai semua daripada tata cara berwudu ini, alhamdulillah kita akan lanjutkan dengan doa daripada setelah berwudu tersebut. Bagaimana doanya setelah berwudu? Yaitu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alni minal mutatahhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampai di sini referensi saya tentang tata cara